Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Cak Bowo. Iya. Nah, tadi apa? Lamun. Jumat Keramat. Oh iya. Jam 8 sampai 9, lihat. Iya betul. Hukum di Mata Bowo itu Bowo, bisa memberikan suatu pastinya kecerdasan. Maka saya ini prihatin teman-teman. Baik ini kan dilihat ini. Baik teman Kalapas dari Poro, Kalapas dari Medaeng, Kalapas Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Kalau melihat sekarang hati-hati. Iya betul. Semua teman kawan, ya kasihan nantinya istrinya, anaknya, alumninya dan semuanya. Berarti apa? Berarti orang yang kena korupsi ini biasanya kasihan juga, sehingga nantinya akan dikata-katain seperti itu. Jadi betul. Kalau bisa sekarang ini KPK ini sekarang di mana-mana. Iya betul. Makanya semua. Jadi kalau kejaksaan, kepolisian itu punya kantor. Ayo mau ke kantor. Sekarang KPK nggak ke kantor. KPK itu sudah punya namanya. Apa itu? OTOT. Tahu OTOT? Kena OTOT, kena kelempar OTOT loh, bahaya. Betul. Ya memang OTOT itu adalah merupakan bagian dari sebetulnya di dalam pasal 1 ke 19 itu OTT tidak ada. Yang ada adalah ketika dia ketangkap, buat tangkap tangan, dia melakukan satu kejahatan. Itu baru namanya. Jadi dia bisa mengelak, contohnya demikian. Nah, seringkali KPK itu tahu apa ya, uang apa dan sebagainya. Nah, inilah kalau seperti ini bahwa KPK itu sudah mengendus, contohnya kalau ada lelang. Contohnya kalau ada ya namanya jabatan, lelang jabatan, mesti itu yang dipakai. Enggak APBD, APBN, enggak itu enggak. Sekarang itu pengadaan juga ya, Cak, ya. Pengadaan itu dinas. Kalau itu sering yang dinas bukan kena prosesnya. Kalau kejaksaan kena prosesnya, ya ini penyidikan sampai berputar-putar. Kalau KPK enggak tangkap das selesai, Jadi kalau itu enggak usah kita bicara tentang saksi sampai 100 sampai 120 enggak perlu. Saksi 2, 3, 4, 5 cukup. Kalau OTT itu. OTT dahsyat. Daripada OTOT. Iya toh, dahsyat OTT. Kalau OTT itu Nah, oleh karena itu saya nyampaikan bahwa suap dan yang menyuap. Nah, orang menyuap itu kena. Yang menyuap ini pegawai negeri ya diberikan iming-iming disuap, kena juga. Tapi ada minimalnya setahun sampai 5 tahun. Tetapi 5 tahun, kalau yang punya jabatan ini 4 tahun sampai seumur hidup, kaget. Sampai dendanya 1 miliar sampai 200 juta. Inilah pasal-pasal yang saya sampaikan demikian. Nah, seringkali ya ini adalah saya sendiri prihatin. Ketika sila keempat kembali lagi, diacak-acak, dirombak-rombak menjadi filosofi suatu bangsa, memang adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berlaku. Jadi sebetulnya ini nggak akan teracak-acak ketika pemilihan baik gubernur, bupati, wali kota, presiden gubernur ini nggak akan teracak-acak dikarenakan ini sudah memang seperti ini. Sehingga ketika ada pemilihan langsung memerlukan suatu biaya yang besar. Karena berhubungan ada mahar, ada ini, ada macam-macam. Dikeluarkan ya. Iya, dikeluarkan sehingga dia bagaimana untuk menyampaikan bahwa ini habis. Jadi kalau kapan kembalinya? Syukur-syukur dia itu nggak gila, coba. Ya toh? Yang nggak jadi kepele, nggak menang. Loh, orang di Ponorogo itu bupati gila. Gila kena uangnya habis, ya toh? Sampai dia nginginkan siapa sampean? Loh, sampai begitu. Gak tahu gak sampai ingatan. Loh, betul Mbak Maria, siapa ini, ya toh? Saya artis gitu. Bukan. Nama sendiri siapa kamu? Gak tahu, nama sendiri gak tahu lah, inilah. Nah, ini adalah sesuatu yang berhubungan, ada satu korban pada waktu calon bupati sampai dia gila. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa ini adalah korban dikarenakan dikarenakan pemilihan langsung.
Ada hubungannya ke sana ya, berarti ya. Kenapa? Ini merupakan dosa besar. Pancasila. Ya. Dosa sama Pancasila. Pancasila itu kualat malati. Jadi orang dulu malati bang sakral. Jadi kalau dulu ketika Pancasila sampai diacak-acak ya inilah Indonesia akan seperti ini. Coba bayangkan. Jadi bupati, ya toh? Ya. Oh bupati Mojokerto, Malang, Ya. Nganjuk, Ya. ada wali kotanya, Ya. Madiun, kemana-mana. Ini hanya Jawa Timur, Ya. yang lainnya, ya toh? Jadi, Ya. apa yang menjadi satu persoalan sekarang ini? Ya. Dikarenakan nggak taunya ketika jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, Ya. dan sebagainya, dan sebagainya. Ternyata mahal. Akhirnya kemahalan itu untuk ditebus Ya. dengan cara-cara di luar prosedur hukum. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kena hukum. Ya, Kena hukum toh. benar, iya. Nah itulah enak jadi orang itu nggak usah anulah macam-macam lah. Iya. Ya enak ya jadi rakyat biasa. Iya, betul. Seperti Mbak Waria. betul. Seperti apa lagi? Ya, seperti rakyat semua lah yang ada kan gitu. Saya nggak ditunjuk, Oh, saya. enggak. Kan populer. Ah? Apa? Apa? Bukan populer, bukan orang biasa. Oh, kok tahu orang biasa populer. Saya nggak ditunjuk, ngiri aku, yang lain tunjuk. Nah, inilah jadi Iya, kalau iya, bisa iya, memang iya. kita kalau jadi pejabat itu amanah, Betul. punya integritas yang tinggi, Ya. konsen pada rakyat, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Janganlah kalau sudah di pejabat ya jangan sampai pejabat itu dikarenakan cetal-cetul, cicil-cicil, akhirnya apa? Akhirnya berapa sih? Akhirnya kena. Contohnya, Ya. ya Batu, Malang, Blitar, Tulungagung di mana, Jombang dan Ya. semua. Jadi kenapa? Ya. Saya prihatin sekali. Saya sebetulnya yang sedih, saya sangat sedih pada rakyat, masyarakat. Disuruh milih, coblos saya, nanti sejahtera, ya apanya sejahtera, omongannya. Ternyata habis itu sudah menghabiskan dana, korupsi lagi. Berarti tumpuk-tumpuk ya. Iya. Ya itulah ya namanya sesuatu saya kalau sekarang ini saya yang ingatkan saja ya. Janganlah berbuat sesuatu seperti itu. Lihat anak, lihat istri, Iya, betul. lihat saudara, lihat teman, Iya. lihat. Betul. Ya sama itu lihat sama Allah ya. Betul, pastinya ya. Pasti, Iya. meskipun nggak takut sama Allah, takut sama yang lainnya. Ketika kalau seperti itu, mau apa lagi, mau kemana lagi? Iya. Ya itulah yang saya sedih kalau ada sesuatu yang hubungan kena OTT. Kembali lagi, kenapa kalapas seperti ini? Ya. Contohnya ini. Ya. Ya memang orang yang di penjara itu kepingin fasilitas, kepingin nyaman, Ya. ada tawar menawar, lah itu namanya hubungan fasilitas, sebab dan akibat. Oh, Jadi sama-sama sebenarnya, kayak ini kalapas nggak bisa lakan, Iya. ini tadi apa? Jadi saya nggak bisa nyalakan kalapas, nggak bisa nyalakan ini, karena semua itu tergantung minta fasilitas. Ketika kepingin, ya kipas angin, dingin sampai ketika kalau ada uang seperti itu. Nah, iming-iming ini sebetulnya posisi seperti ini sudah lama sebetulnya. Iya. Sudah lama, tapi ya kebangetan kalau seperti itu ya. Sekarang ini teman-teman nggak usah lah. Kalau memang bantu ya bantuin, kalau nggak bisa bantu ya wis. Jadi begitu janganlah. Semua itu manusia itu sekarang ini zamannya lain. Ya. Viral punya bicara, Iya. handphone punya bicara. Contohnya ya, ada AKBB mukul itu, muncul dipukul, akhirnya gimana Jan? Sedih juga, kayak copot juga. Ya kan? Kenapa? Ada viral, semua hati-hati. Sekarang punya ada sadap dan sebagainya. Jangan. Lebih baik kita itu kalau jadi orang ya memang benar-benar punya amanah. Kalau ini ya memang. Iya. Nah, ini merupakan satu bagian, suatu introspeksi. Hati-hatilah. Kalau sudah jadi pejabat, hati-hati. Pejabat itu banyak godaan. Betul. Ya toh. A, B, C, D godaannya banyak sekali. Lah oleh karena jangan memang kalau semua itu
Ya semua ya kepingin ya. Iya. Ya kepingin kaya juga, tapi kan yang halal. Ya, Kalau betul. kaya nggak halal ini nanti kasihan Iya. juga. Ya, nanti yang kedepannya efeknya juga sama keluarganya juga kan, Iya Cak kasihan. Bowo, iya. Keluarganya kalau sudah kena gitu nangis, begini keluarganya nangis semua. Iya. Ya sedih sekali kalau gitu kan begitu. Iya, iya. Lah sekarang ini hati-hatilah. Kalau zamannya sudah berubah, Iya. tidak seperti itu lagi. Ya hati-hati kalau punya jabatan. Nah ini seringkali juga ketika ada bupati yang nekat. Nah ini kan kalau kepala dinasnya, stafnya dan sebagainya, kata itu ya, Iya. dipaksakan dia nggak mau copot, Iya. nggak mau copot. Ya kalau mau dicopot ya nggak pasal daripada di penjara kan. Nah oleh karena itu seringkali yang bupati yang kayak seperti itu banyak itu. Teman-teman saya laporan pada saya, Pak Bowo, saya ini loh, kepingin ini ditekan-tekan cari uangnya nggak bertentangan dengan hukum, saya nggak berani. Bagaimana contohnya buat suatu apa fiktif, anggaran fiktif sampai miliaran, siapa mau? Oh, jangan. Jangan, daripada sampai nanti kena masalah. Betul. Nah saya sekarang ini terus terang aja, bukan jadi hukum di mata Bowo lagi. Iya. Begawan hukum. Oh. Ya begawan hukum. Waduh. Semua mau apa konsultasi sama saya, mau gini konsultasi saya. Teman-teman ini saya ini sebagai begawan, jangan. Ya toh. Kalau sampean mau nggak apa-apa. Ya. Tapi ini nah, karena saya kan dokternya kan dokter korupsi, jadi ahli korupsi, jadi bidangnya benar korupsi, jadi ngerti, mau kemananya ngerti, jadi hati-hati. Jadi kalau sesuatu ini memang korupsi ini atau paham atau tidak, yang penting ada saya pemahaman, saya beri satu penjelasan jelas, kenapa? Nah oleh karena itu sampai ngomong gini, kenapa sih dulu kok hukum di mata Bowo, ada cerita begitu loh. Iya Mbak Maria. Siapa yang nanya? Oh, mahasiswa tanya, masyarakat tanya, ya. Contohnya, pemimpin tanya. Ya. Kenapa? Ya memang Pak Bowo ini memberikan satu pencerahan supaya nanti tidak ada masalah. Jadi kalau ini salah harus disampaikan salah dan sebagainya. Jadi dianggap saya ini jadi bukan memang seperti itu. Jadi begawan ini memberikan satu fatwa pendapat-pendapat. Ya, nah semua saya. Jadi pejabat-pejabat sekarang, insya Allah, saya kira pejabat dari Jawa Timur ini, ketika kalau sudah konsultasi dengan hukum di mata Bowo, saya kasih legal opinion, beres. Meskipun nggak bayar, ikhlas daripada nanti dia kena masalah. Betul. Sampai saya ini saya ini bukan kiai tapi tangan saya dicium. Oh iya. Padahal tangan saya ini gudikan. Enggak lah. Oh. Gudikan tangan saya. Iya toh. Loh, sama-sama kayak loh gudikan tangan saya. Oh, enggak. Ya, makanya tangan saya dicium. Ya. Saya melebihi kiai. Ya. Tapi saya haji loh. Ya. Gini-gini haji pernah Mekah loh. Tapi saya disanjung-sanjung, jangankan itu. Pak Yai kalau ada ketemu saya hormat. Ya kena memberikan suatu keikhlasan. Iya betul Cak Bowo. Iya. Nah itu. Cak, ini kembali lagi ya yang untuk masalah lapas itu ya. Itu kan tadi kan sempat dikatakan ya, yang nyuap juga kena. Yang disuap juga kena. Nah yang disuap itu kan sudah tahanan kasus tipikor. Kena lagi. Tambah lagi. Kalau kena suap kena lagi. Ya. Jangan main. Berarti tambah lama dong. Ya makanya memang seneng dia di penjara ya. Tapi sekarang dibongkar loh sekarang. Sekarang bongkar kena semua hati-hati seperti ini. Ya toh lebih baik ya toh semua itu ya. Begitu ya yang ngono. Tapi sistem janganlah, kasihan juga. Saya juga kasihan sama teman-teman yang kena ini. Apalagi kalau teman-teman saya ya sebenarnya kalapas ini, kasihan juga. Tentunya dia ini korban. Tapi, insya Allah kalau sudah kena seperti ini, saya suka miskin, semua di penjara ini tenang. Dan ya alhamdulillah,
supaya persoalan-persoalan ini tidak seperti itu lagi. Yang penting kita doakan. Allahumma tidak akan terjadi seperti ini lagi ya. Teman-teman Kalapas tidak akan seperti ini lagi. Teman bupati tidak seperti ini lagi. Teman wali kota tidak seperti ini lagi. Gubernur lagi. Jangan. Kalau seperti itu ya toh nanti simpanlah tangismu. Ya. Disimpan belakangan ya. Sudah simpan tangis, kalau sudah kena KPK, simpan tangismu, uangmu nggak akan berlaku, kan begitu. Iya. Tapi masih nyimpen yang kemarin. Siapa? Masih bisa buat nyuap. Siapa? Yang kemarin itu kan? Yang itu? Iya, udah kena masuk penjara, tapi kan masih ada asetnya. Masih bisa nyuap kan, Cak Bowo? Makanya sekarang itu, ya toh. Sekarang uang itu di mana-mana ada, bisa ditaruh, ya toh. Ditaruh di bumbung bisa, di celengan bisa. Oh, masih musim ya itu ya? Siapa ngerti ditaruh di bumbung? Siapa ngerti? Mau nggak taruh mana-mana? Iya toh? Iya toh? Bisa taruh di, bisa semua. Nah, yang bantu itu kena ancaman hukuman berapa tahun, Cak? Ya, karena namanya 2/3. Kalau yang bantu, ya pasal 55-nya. Ikut bantu tapi berapa kalau tahun? berkelanjutan 4, ya. Berapa tahun ancamannya? Ada, kalau itu pasal 55, 2/3 dari pokok, bukan pokok hukuman. Apa itu? Tetapi pelaku utama. Oh, pelaku utama. Karena 4 tahun. Ya, jadi 2/3-nya dari pasal 4 tahun. 55-nya 2/3-nya. Oh, ya. Kalau ada yang tahu tapi menutup mata. Ya. Sebenarnya tahu tapi nggak, ya wes diem aja gitu, gimana, Cak? Ya, kena juga nggak? Enggak kena. Tapi kan dia tahu. Nggak kena ya? Gue tahu dia laporan jadi saksi gitu. Lah kena itu sekarang ini loh. Ya. Zamannya ini orang saksi, orang masyarakat ini ketika bertatapan dengan hukum itu ruwet. Kenapa kok ruwet? Kayak benang aja. Penegak hukumnya ruwet. Oh, ini persulit ini. Sebetulnya kalau itu seperti itu harus diistimewakan ketika seorang saksi untuk mengungkap satu kebenaran, mengungkap suatu berita acara itu bisa dilindungi. Nah, kalau perlindungan seperti ini, perlindungannya nggak ada, siapa mungkin mau. Jadilah sekarang ini. Jadi makanya kayak jadi rahasia umum gitu ya, Cak ya, akhirnya ya. Sudah tahu tapi ya wes. Biarlah. Nanti kita kalau nanti melaporkan, nanti menjadi salah satu. Ya itu kan sekarang ini KPK itu ketika nangkep paling enggak lapor dari masyarakat. Padahal laporan di temennya dalam. Makanya hati-hati. Kalau di instansi itu mana kawan mana lawan enggak tahu. Musuh dasarnya nggak tahu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bisa kemana-mana ada bisa laporan. Iya betul. KPK itu terbuka. Ketika sudah melidik itu, waduh terus-terusan. Lah itu hati-hati. Kenapa? Ya memang saya nggak menyalahkan lah. Sepertinya kejaksaan, kepolisian, ya toh. Memang ada satu koordinasi. Kalau di tingkat daerah itu ada Kejari, ada Polres, ya kan? Betul. Ini kan ada satu koordinasi, ada pengadilan dan itu. Nah kalau siapa kalau yang nangkap KPK, siapa berani? Iya. Sekelas Fuad Aminai Blondong itu, siapa berani? Betul. Tangkap sudah selesai, sekarang malah jadi persoalan di Sukamiskin lagi ya. Nah ini kan sepertinya KPK itu nggak ada rasa takut. Iya betul. Sepanjang ada satu kebenaran. Nah, dikarenakan memang independen. Ya, betul. Ya, jadi itulah. Jadi memang itu penting sekali. Ya. Saya rasa untuk saat ini, kita diharaplah jangan main-main seperti itu. Toh nanti hasilnya seperti benda-bendi. Iya. Toh benda-bendi. Benda-bendi ketipan jadi jangan. Iya. Oke, kita rehat dulu ya, Cak Bowo, dan kita balik lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.